Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sudut Ruang Kelas. Jadi sebelum dibahas lebih lanjut terkait dengan pembahasan part 3, akan dibahas lebih dahulu alasan kenapa channel ini dibuat. Yang pertama, karena terkait dengan adanya virus COVID-19 yang telah menyebar luas di Indonesia sehingga menyebabkan sementara ini anak-anak sekolah diliburkan, namun tetap ada pembelajaran melalui daring sehingga melalui channel ini diharapkan tetap memberikan manfaat bagi siapapun, terlebih bagi siswa kelas 7 SMP dan terkait dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, langsung saja dibahas part selanjutnya, yaitu Hijrah Rasulullah ke Madinah part 3. Setelah video sebelumnya dibahas bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan respon yang positif dari orang-orang Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, Rasulullah disambut sangat baik oleh penduduk Madinah. Dan selanjutnya membuat beberapa program dalam upaya berdakwah menyebarkan agama Islam. Program apa yang dibuat? Yang pertama yaitu membangun masjid. Jadi, setelah sampai di Madinah, Rasulullah membuat program yaitu membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Yang pertama yaitu membangun masjid. Nah, dalam membangun masjid, pada zaman dulu pertama kalinya dibangun masjid itu masih berdinding bata. Kemudian berkayu batang kurma dan beratap daun kurma. Jadi masih menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Nah, fungsi masjid pada zaman Rasulullah tidak hanya digunakan untuk sebagai tempat ibadah saja, tapi digunakan sebagai tempat untuk mempersatukan umat. Kemudian sebagai tempat bermusyawarah tentang perkembangan Islam, tempat mengkaji ilmu, dan sebagai tempat pusat pemerintahan. Jadi, segala kegiatan dipusatkan di masjid. Nah, program selanjutnya yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Apa itu kaum Muhajirin dan Ansor? Kaum Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kaum Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Jadi, perbedaan antara Muhajirin dan Ansor itu, kalau orang Muhajirin itu yang hijrah, kalau orang Ansor yang menerima atau yang menyambut kedatangan orang Muhajirin. Nah, kemudian setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansor dipersaudarakan, kaum Ansor itu mengakui bahwa kaum Muhajirin adalah saudaranya sendiri. Dan kaum Ansor mempersilahkan kaum Muhajirin untuk tinggal di rumahnya dan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di rumah tersebut. Baik banget kan ya kaum Ansor ini? Kemudian, dengan kebaikan-kebaikan diberikan oleh kaum Ansor, kaum Muhajirin merasa nyaman dan tentram meskipun bukan tinggal di rumah sendiri. Sehingga tercipta suasana saling tolong-menolong antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Dan suasana Madinah pun menjadi indah dan nyaman. Nah, setelah 2 program dibuat, selanjutnya Nabi Muhammad membuat program yang ketiga, yaitu membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nabi Muhammad merumuskan suatu perjanjian yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah. Jadi pada waktu itu sudah ada orang yang masuk Islam, tapi masih juga ada yang belum masuk Islam. Dikatakan sebagai muslim dan non-muslim. Nah, sehingga Nabi Muhammad berkeinginan untuk membuat kesepakatan antara orang muslim dan non-muslim. Perjanjian tersebut disebut sebagai Piagam Madinah. Dibuatnya perjanjian tersebut bertujuan agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan menjaga lingkungan di Madinah. Nah, ini yang merupakan isi perjanjian Piagam Madinah, ada 8 poin. Silahkan dibaca sendiri. Selanjutnya, dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik dari segi peradaban maupun dari segi kebudayaannya, sehingga terkenallah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Nah, dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah membuat agama Islam tersebar luas dan
kota Madinah semakin maju dengan pembangunan masjid dan segala macamnya, kemudian masyarakatnya yang saling toleransi dan saling menghormati, sehingga Islam semakin berkembang pesat. Ya, demikian materi yang disampaikan terkait dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Poin penting yang bisa kita ambil betapa luar biasanya Nabi Muhammad ketika akan melaksanakan hijrah, dimulai dari kesedihannya, ditinggal istri, ditinggal paman, kemudian diberontak oleh kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, kemudian Allah mencoba menghibur dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj yang hari Minggu ini akan diperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Setelah itu Allah memberikan peristiwa luar biasa Isra Mi'raj tadi dan memberikan perintah untuk hijrah. Nah, bahkan perjuangannya pun nggak cuma sampai itu saja. Nabi Muhammad rumahnya dikepung dan lain sebagainya. Betapa luar biasa perjuangan Nabi Muhammad. Sehingga kita semua diminta untuk bisa meneladani perilaku-perilaku Nabi Muhammad dalam rangka untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Ya, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.